Shalom, selamat siang buat kita semua, baik Bapak Dosen serta teman-teman. Pertama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerahnya sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Judul pembahasan materi kami adalah kekerabatan, keluarga, dan gaul hidup. Baik, waktu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Itu dan setempat saya persilakan. Dalam kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan antara orang sekerabat yang melibatkan tingkatan hak dan kewajiban serta membedakan hubungan antara orang sekerabat dan yang bukan. Fungsi dari kekerabatan sendiri adalah membuat garis pemisah antara orang sekerabat, menentukan hubungan kekerabatan dengan tepat, dan mengukur jauh dekatnya hubungan kekerabatan seseorang. Ada aspek dari kekerabatan yaitu ikatan kekerabatan, pelestarian keluarga, dan hak waris serta hak milik keluarga. Terdapat tahap evolusi keluarga. Pertama yaitu promiskuitas di mana manusia belum mengenal ayah dan ibu. Kedua ada matriarkat di mana mulai mengenal ibu. Ada patriarkat di mana ayah sebagai kepala keluarga, dan tahap parental di mana keputusan ayah dan ibu setara dan sama-sama penting. Terdapat jenis kekerabatan yaitu ada tiga, yaitu parental di mana anak menghubungkan garis keturunan ayah dan ibu. Ada patrilineal di mana anak hanya menghubungkan garis keturunan pada keturunan ayah, dan ada matrilineal di mana anak hanya menghubungkan pada garis keturunan ibu. Unsur kategori kekerabatan yang pertama ada sistem pemahaman, yang kemudian ada rasa kepribadian, yang ketiga ada interaksi antar warga, yang keempat ada hak kewajiban yang diatur, kemudian yang kelima ada pemimpinnya, yang keenam ada sistem hak dan kewajiban daripada produktif maupun konsumtif. Kemudian ada tiga kategori berdasarkan fungsi sosialnya. Yang pertama berkorporasi, yang ini menyangkut sejumlah harta, yang kemudian ada kelompok kadangkala yang ini kelompoknya cukup besar namun tidak saling berkumpul. Yang terakhir ada kelompok adat, ini cukup besar dan kadang anggotanya tidak saling kenal. Kemudian ada dibagi menjadi beberapa golongan. Gen-Z ini biasanya untuk mendukung suatu kegiatan. Yang kedua ada keluarga luas, ini biasanya anggotanya keluarga inti. Kemudian ada klan kecil, ini biasanya satu leluhur anggotanya. Kemudian klan besar, ini biasanya ada dari beberapa leluhur. Fungsi perkawinan. Dalam kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya. Perkawinan membatasi seseorang untuk bersetubuh dengan lawan jenis lain selain suami atau istrinya. Fungsi-fungsi perkawinan yaitu memberi perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan itu, kemudian memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta dan gengsi, dan memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok kerabat tertentu. Syarat perkawinan. Perkawinan sebagai suatu peristiwa sosial yang luas, tidak hanya melibatkan orang yang akan kawin semata. Perkawinan setidaknya melibatkan dua keluarga. Orang yang berinisiatif untuk kawin harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh budayanya. Syarat-syarat perkawinan meliputi mas kawin atau bride price, pencurahan tenaga untuk kawin, dan pertukaran gadis atau bride exchange. Keluarga, daur hidup, dan sistem kekerabatan. Apa keluarga itu? Keluarga manusia adalah suatu kelompok yang terdiri dari kepala rumah tangga dan seorang wanita beserta anak-anaknya yang masih bergantung kepada mereka yang diikat oleh perkawinan yang sah atau hubungan darah. Fungsi keluarga. Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Selanjutnya yaitu daur hidup. Daur hidup atau life cycle adalah proses perjalanan hidup individu sejak saat lahir sampai saat meninggal dunia. Konsep life cycle ini selalu ada dan dikenal dalam masyarakat, serta dalam masyarakat dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan status seseorang dalam masyarakat, serta untuk mengatur pola perilakunya. Konsep life cycle ini juga didasarkan pada proses biologi, yang dimana menunjukkan pada kenyataan hidup individu yang selalu tumbuh melalui proses pendewasaan dari satu tahap kehidupan ke tahap kehidupan selanjutnya. Tahap-tahap sepanjang kehidupan individu itu meliputi dari masa bayi, masa penyapian, masa kanak-kanak, remaja, pubertas, menikah, kehamilan, lanjut usia, dan kematian. Setiap masyarakat selalu memiliki konsep tersendiri mengenai pentahapan siklus
dan juga memiliki penilaian tersendiri mengenai tak manakah yang dianggap penting dalam proses kehidupannya.